Halo Sobat Lakasi Menyablon. Pada podcast kali ini saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana sih proses terciptanya sebuah karya. Karya itu sendiri bisa berbentuk karya seni rupa yang di dalamnya ada desain, lebih khusus lagi desain kaos gitu ya. Jadi yang kita bahas kali ini tentang proses pembuatan sebuah karya. Intinya, proses pembuatan karya itu terbagi dua. Kalau menurut saya pribadi dan beberapa informasi-informasi yang beredar di kepala saya. Jadi yang pertama adalah berpikir dulu baru membuat karya. Yang kedua, membuat karya dulu aja sambil berpikir. Dua itu walaupun pada perjalanannya kadang-kadang dua hal ini ya saling tumpang tindih, saling membutuhkan juga. Ada kalanya kita berpikir dulu matang-matang baru membuat karya, dan ada kalanya pula kita maju dulu aja, buat karya dulu aja. Kadang-kadang kita bingung. Kita pengen membuat sebuah karya, tapi kita bingung karya apa sih? Bentuknya bagaimana? Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, sarannya gini. Mending bikin aja dulu. Kira-kira menurut kita bagus lah. Karena dari kita mulai start membikin, dari situ kita sudah mulai berpikir. Kita udah menilai perjalanan-perjalanan kita, langkah-langkah kita itu udah kita lihat. Dari langkah-langkah itu ya kita ambil kesimpulan, kita buat sesuatu lagi, kita kembangkan lagi, kita kasih sedikit revisi, dan ya siapa tahu karya itu akan tercipta. Karena menurut saya pribadi gini sih, dalam membuat karya kita hanya butuh sebuah keyakinan. Keyakinan di dalam diri kita. Saat kita sudah yakin akan segala sesuatu, maka perjalanan itu bakal mudah. Untuk menjadikan kita itu yakin, itu banyak jalannya. Salah satunya tadi ya maju dulu aja. Bikin aja dulu, coret-coret aja. Tapi ada beberapa orang yang perlu berpikir dulu. Sebelum membuat ya, mereka berpikir dulu, sketsa dulu, cari ide dulu, gagasan dulu bagaimana, berpikir matang-matang. Sampai akhirnya yakin, baru eksekusi. Nah, ada sebuah kasus. Biasanya orang-orang yang dikejar waktu, udah mepet deadline, ide itu bakal banyak muncul. Udah ada tekanan. Sebenarnya gini, pada proses mepet waktu itu, kita dipaksa untuk menentukan sebuah pilihan. Dengan keterpaksaan itu, akhirnya kita dipaksa untuk yakin dalam menjalani sesuatu. Dari kata yakin itu, akhirnya kita mudah untuk membuat sebuah karya. Sedangkan kalau nggak mepet, kadang-kadang kita masih bimbang, kadang kita masih galau, kadang kita masih clean plan untuk menentukan jalan arah gitu loh. Apakah mungkin begini ya? Kita perlu membuat mindset pikiran kita untuk terus merasa tertekan, atau bisa juga dengan selalu membuat diri kita merasa yakin, gak takut salah. Pada dasarnya begini sih, menurut penilaian saya pribadi, karya yang bagus itu adalah karya yang bisa mengeluarkan isi hati kita secara menyeluruh. Ibaratnya itu kita curhat dalam bentuk karya. Nah, berbicara masalah curhat ini, mungkin kalian pasti berpengalaman dalam bidang curhat, terutama untuk mencurhatkan masalah pribadi. Misal kegalauan atau lagi patah hati, biasanya kan mencari seseorang pendengar. Nah, untuk berkarya, mungkin konsepnya ya seperti itu juga. Kita berusaha untuk meyakinkan pendengar tentang masalah kita, mengeluarkan seluruh apa yang ada di dalam dada ini, agar si pendengar juga merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Nah,
kurang lebih seperti itulah proses berkarya. Jadi kesimpulannya, karya yang bagus adalah karya yang bisa menggambarkan isi hati kita saat ini. Di samping masalah visual, ya itu ada berbagai macam trik dan ilmunya. Yang jelas untuk karya sendiri, yang paling penting adalah kalian bisa mengeluarkan isi hati kalian, jujur pada diri sendiri, jujur tentang apa yang sedang kita alami, jujur tentang segala sesuatu yang terjadi. Nah, mungkin sampai situ dulu podcast kita kali ini. Yang jelas kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau koreksi tentang apa yang saya katakan tadi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Mari kita bercengkrama di sana. Kalau ternyata ada hal yang menarik, bakal saya buka obrolan di podcast selanjutnya. Yang jelas, lakasi munyablon, jangan kena-kena. Cihui.